Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Awalia dengan NIM 200820140022. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan melakukan simulasi dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar yang diampu oleh Ibunda Dr. Nur Afni SPD NPD. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi mengajar di kelas 5 SD dengan materi sistem pernafasan pada manusia. Di sini saya akan menggunakan keterampilan bertanya. Nah, di dalam keterampilan bertanya itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya dasar, kemudian yang kedua keterampilan bertanya lanjutan, kemudian yang ketiga yaitu keterampilan bertanya acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, silahkan dengar namanya baik-baik. Ibu akan mengabsen. Mutiara. Hadir Ibu. Resar. Hadir Ibu. Putri. Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku semua. Manusia itu bernafas menggunakan apa? Siapa yang tahu? Saya Ibu. Ya, Santi? Hidung Ibu. Ya, betul sekali, hidung. Nah, siapa lagi yang tahu? Saya Ibu, saya. Muya, Muti, siapa? Mulut Ibu. Oh iya, betul sekali. Beri aplaus dulu kepada temannya. Nah, manusia itu bernafas menggunakan mulut dan Hidung. Iya, betul sekali. Nah, anak-anakku semua, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku capai yaitu setelah anak-anakku semua mengamati video sistem pernafasan pada manusia yang akan Ibu tampilkan sebentar, anak-anakku semua mampu menyebutkan organ-organ yang ada pada pernafasan manusia beserta fungsinya dan menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, siapa, dan mengapa. Nah, untuk anak-anakku semua diharap tenang dan perhatikan video yang akan Ibu putar. Nah, nanti Ibu akan bagi kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan menyebutkan organ-organ pernafasan yang ada pada manusia beserta fungsinya. Lalu, setiap kelompok akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya seperti bagaimana, siapa, kapan, mengapa, dan di mana. Silahkan simak videonya sebagai berikut ya anak-anak. Silahkan perhatikan baik-baik. Kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, anak-anak Ibu semua, itulah tadi video yang mengenai sistem pernafasan pada manusia. Tadi di dalam video tersebut apa-apa saja yang dibahas? Ada yang tahu?
Saya Ibu. Iya, Santi. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Coba jelaskan kepada Ibu. Membahas tentang organ pernafasan pada manusia, ada hidung, mulut, dan paru-paru Ya, Ibu. betul sekali. Beri aplaus dulu kepada teman-teman. Nah, di dalam video tersebut tadi membahas tentang organ pernafasan yang ada pada manusia beserta dengan fungsinya. Nah, organ pernafasan pada manusia yaitu hidung, mulut, tenggorokan, paru-paru. Nah, di sini Ibu akan membagi 4 kelompok. Langsung saja, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Nah, masing-masing setiap kelompok itu Ibu akan bagikan satu gambar mengenai tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, di dalam gambar ini terdapat huruf. Nah, di huruf gambar ini anak-anakku semua bisa menuliskan organ-organ pernafasan yang ada pada tanda panah ya di dalam gambar tersebut ya. Masing-masing satu kelompok. Nah, setelah anak-anakku semua menuliskan sistem organ pernafasan pada manusia di gambar tersebut, nah perwakilan satu kelompok menyebutkan atau membacakan sistem pernafasan yang ada pada manusia yang telah anak-anakku semua kerjakan di kelompok masing-masing ya. Ibu beri waktu ya, silahkan kerjakan. Nah, bagaimana? Semuanya sudah selesai, masing-masing kelompok sudah menuliskan nama-nama organ pernafasan pada manusia? Sudah Ibu. Ya, untuk kelompok 1, silahkan perwakilan dari satu kelompok itu untuk menjelaskan atau menyebutkan organ-organ apa saja yang ada pada pernafasan pada manusia. Cukup satu saja ya, masing-masing satu kelompok itu cukup satu saja menyebutkan organ-organ pernafasan yang ada pada manusia. Ya, kelompok 1 saya Ibu persilakan. Nama-nama organ pernafasan ada paru-paru Ibu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kelompok 2. Nama organ pernafasan ada hidung Ibu. Ya, betul sekali. Sekarang kelompok 3. Nama organ pernafasan ada tenggorokan Ibu. Iya, betul. Nah, berikutnya kelompok 4. Nama-nama organ pernafasan ada laring Ibu. Ya, semuanya betul. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Nah, kan tadi anak-anak Ibu masing-masing kelompok itu sudah menuliskan nama-nama organ pernafasan pada gambar yang telah Ibu berikan kepada masing-masing kelompok. Nah, berikutnya Ibu ingin bertanya kepada kelompok 1 dulu ya. Nanti semuanya satu kelompok itu Ibu akan berikan pertanyaan. Jadi silahkan simak baik-baik pertanyaan Ibu. Kemudian kan tadi Ibu sudah menyampaikan atau memaparkan video pembelajaran tentang organ pernafasan mulai dari nama-nama serta fungsinya. Nah, Ibu akan bertanya dulu kepada kelompok 1. Apa saja yang digunakan manusia untuk bernafas? Siapa yang bisa jawab di kelompok 1? Saya Ibu. Ya, coba Santi. Yang digunakan manusia untuk bernafas yaitu ada hidung, mulut, dan tenggorokan. Betul sekali, beri aplaus dulu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kelompok 2, apa-apa saja fungsi hidung dalam sistem pernafasan pada manusia. Coba siapa yang bisa jelaskan di kelompok 2 dari pertanyaan Ibu? Saya Ibu, saya. Ya, Nak Muti silahkan jelaskan. Yaitu menyaring oksigen yang masuk dibantu oleh rambut halus dan lendir Ibu. Iya, betul sekali, beri aplaus dulu. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Ibu ingin bertanya kepada kelompok 3. Silahkan simak baik-baik ya pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan Ibu yaitu, bagaimana cara kerja tenggorokan dalam sistem pernafasan pada manusia? Siapa yang bisa jawab di kelompok 3? Saya Ibu. Ya, Dewi, coba. Yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara menuju ke paru-paru Ibu. Ya, betul. Nah, seperti yang telah Ibu tadi jelaskan, sekarang Ibu mau masing-masing setiap kelompok itu menuliskan satu saja ya, satu pertanyaan mengenai sistem pernafasan pada manusia dengan menggunakan kata tanya, yaitu seperti tadi yang Bu jelaskan ya, dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan, siapa, dan di mana. Nah, setelah anak-anakku semua menuliskan apa-apa saja pertanyaannya, kemudian anak-anakku semua masing-masing dari satu kelompok itu membacakan pertanyaan yang dibacakan, kemudian
Dari pertanyaan tersebut, anak-anakku juga menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang anak-anakku telah tuliskan ya. Ibu berikan waktu, silahkan masing-masing kelompok membuat pertanyaan dan beserta jawabannya ya. Ibu berikan waktu mulai dari sekarang, silahkan. Nah, bagaimana setiap kelompok sudah selesai ya? Nah, sekarang Ibu ingin mulai dari kelompok 4. Tadi kan mulainya dari kelompok 1. Sekarang Ibu ingin acak deh. Ibu sekarang mau mulai dari kelompok 4. Nah, silahkan kelompok 4 menyampaikan kepada teman-temannya pertanyaan yang kelompok 4 telah diskusikan beserta dengan jawabannya ya. Silahkan. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi faring di dalam pernafasan manusia? Nah, jawabannya apa? Jawabannya yaitu menyalurkan udara menuju ke laring. Sekali beri aplaus dulu kepada kelompok 4. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Silahkan jelaskan pertanyaannya beserta dengan jawabannya. Kepada kelompok 3, Ibu persilahkan. Bagaimana cara kerja rongga hidung di dalam pernafasan manusia? Nah, apa jawabannya? Yaitu menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut halus dan lendir. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Nah, sekarang giliran kelompok 2. Silahkan bacakan pertanyaannya beserta dengan jawabannya. Di mana tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya apa? Jawabannya yaitu alveolus, Iya, Ibu. betul sekali. Beri aplaus dulu kepada temannya lagi. Nah, sekarang Ibu akan memberi kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan pertanyaannya beserta dengan jawabannya. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi bronkus di dalam Nah, pernafasan? jawabannya apa? Jawabannya yaitu mengalirkan udara menuju ke dalam paru-paru, Ibu. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Nah, masing-masing kelompok itu semuanya bagus-bagus ya. Semuanya bisa menjelaskan kepada Ibu apa-apa saja nama organ pernafasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Nah, masing-masing kelompok juga itu bisa membuat pertanyaan dan menjelaskan sendiri jawabannya. Sungguh luar biasa. Semuanya anak-anakku pintar semuanya. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Nah, anak-anak Ibu, itulah materi kita pada hari ini yang membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Ibu ingin dari salah satu anak Ibu itu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Ibu. Iya, kepada Naadel, silahkan. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang pernafasan pada manusia, organ-organ dan fungsi pernafasan, Iya, Ibu. betul sekali. Jadi materi kita itu pada hari ini mengenai tentang sistem pernafasan pada manusia, yang itu tentang nama-nama organ pernafasan pada manusia beserta fungsinya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ingin memberikan dulu pekerjaan rumah. Silahkan buka bukunya pada halaman 58, latihan 1. Silahkan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 dan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, untuk anak-anak Ibu semua, tetap semangat belajar agar menjadi orang yang sukses dan berprestasi ke depannya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Nah, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah simulasi yang sempat saya lakukan mengenai keterampilan bertanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.